Apa yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini dapat berkesan di lubuk hati sanubari kita yang paling dalam, dan ulun banyak-banyak mengucapkan ribuan ampun dan maaf kepada pian sabarataan jikalau ada ulun menyampaikan kekurangan dan kesalahan yang ulun sengaja ataupun yang tidak ulun sengaja. Ulun terlebih dahulu banyak-banyak minta ampun dan maaf sabarataan, karena kita adalah tidak luput daripada kesalahan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talab ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin wallahu ahad, sallallahu ala Muhammadin wallahu akbar, sallallahu ala Muhammadin wallahul malikul qudus. Ya Rasulullah, ashhadu annaka waliyyu fid dunya wal akhirah, asbit alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman, iftah lana abwaabal barakat, abwaabur rahmat, abwaabur rezeki, abwaabus salamat fid dunya wal akhirah. Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ini sudah sering kita peringati. Jadi kita kaji ulang kembali tentang agama kita. Banyak yang menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi itu, menyatakan bahwa beliau adalah naik ke langit. Setelah dibedah, dicuci, lalu diberi, diisi di situ iman, Islam dan keyakinan. Lalu beliau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina pada malam hari. Tapi yang tidak sama dengan ulun pendapat itu tentang naik ke langit bertemu Tuhan. Itu aja. Tapi perbedaan pendapat janganlah dijadikan masalah. Yang penting kita dapat memetik daripada pelajaran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Kata-kata bi 'abdi itu adalah umum. Kenapa di situ tidak bi Muhammad bin Abdullah? Kalau Muhammad bin Abdullah berarti khusus, Muhammad saja nanti jalankan, kita kata. Kalau yang hamba berarti umum, seberataan dijalankan. Bimayah menurut tafsir adalah penyertaan. Muhammad beserta Tuhan berjalan. Amun kadalam Tuhannya adalah kalau Muhammad berjalan. Tapi bertemu Tuhannya di langit, Tuhan mana ditambah di langit. Sedangkan di bumi ini sudah beserta Tuhan, berarti Tuhan mana pulang di langit sana. Maka Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad bahwa Allah itu cuma satu. Satu itu. Namun di bumi ada beserta Muhammad, bertemu pulang di langit. Kedua. Nah, supaya jangan kedua. Jadi yang penting kita adalah kaji ulang, baik tentang adalah kelahirannya Nabi kita besar Muhammad SAW pada
bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal atau Isra dan Mi'raj ini sebenarnya kita adalah kaji ulang tentang agama. Banyak orang yang berkata, aku cinta Muhammad, aku beriman kepada Muhammad. Banyak yang berkata demikian. Benarkah sudah perkataannya beriman kepada Muhammad, cinta kepada Muhammad? Apakah sesuai sudah perkataan dengan kenyataan beriman dengan Muhammad? Muhammad yang mana? Apakah Muhammad bin Abdullah yang bermakam di Madinah? Itu Muhammad yang diberikan oleh Allah, yang difirmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat sebuah contoh suri tauladan yang baik, yang patut ditiru. Tapi Muhammad yang ini bukan Muhammad yang di Madinah, Muhammad yang menyertai semuanya, Muhammad yang awalu, Muhammad yang akhiru. Apa awalnya? Nurani, awalu ma khalaqallahu nuran nabiyika, mula-mula Allah jadikan nur nabi. Akhirnya ruhani, anak abul arwahi, sidin bakata, aku bapaknya roh. Itu yang kita dikatakan cinta kepada Muhammad, cinta kepada Muhammad, mengaku umat Muhammad. Apakah benar sudah beriman dengan Muhammad, cinta dengan Muhammad? Apa sudah kenal diri Muhammad? Siapa diri Muhammad? Bila kada mengenal lagi diri Muhammad, belum benar lagi ia mengatakan cinta kepada Muhammad, beriman kepada Muhammad. Berarti perkataannya beriman, cintanya kepada Muhammad itu palsu. Laksana mencintai seorang kekasih, tapi yang dicintai kadang-kadang tak ada maka tak kenal, artinya tak kenal maka tak cinta. Akhirnya apa? Tak cinta maka tak sayang. Palsu. Nah, jadi sesuaikanlah perucapan perkataan kita beriman kepada Muhammad, cinta kepada Muhammad, bujur-bujur mengenal diri Muhammad. Muhammad yang mana? Yang awalu, yang akhiru. Itu awalnya nurani, akhirnya rohani. Kalau kita belum mengenal diri Muhammad, kesaksian kita belum benar lagi. Dua kalimat syahadat kita itu palsu, hanya dikata di mulut, tetapi tidak mengerti sebenarnya penyaksian kita itu kemana. Makanya itu kita kaji ulang. Kalau kita tidak mengenal Muhammad, tidak mengenal Allah, kemana kita menitipkan amal ibadah kita? Kemana kita menitipkan salat kita? Kemana kita menitipkan zikir kita? Kemana menitipkan salat? Kemana menitipkan zakat? Kemana menitipkan haji? Kalau kita belum mengenal diri Muhammad, kalau kita belum mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku beriman kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, apakah hanya dia mencintai namanya saja, tidak mengenal yang ampun nama? Maaf jika ulun terlalu keras dalam menyampaikan. Di mana-mana ulun diundang maka ini bang sudah. Pahitnya mau sampaikan, silahkan. Kalau mau diterima, diterima. Tapi insya Allah suatu saat dia akan kembali memikirkan untuk betul-betul beriman kepada Muhammad dan beriman kepada Allah. Pahit dulu. Agar amal ibadah kita itu diterima, kita
harus mengenal dulu kemana kita menitipkan amal ibadah kita. Jangan sampai sia-sia. Di dalam kitab perukunan itu dijelaskan babul awal, juz awal, akil balik wajib menyebut 2 kalimat syahadat dan mengetahui makna syahadat. Rukun syahadat ada 4 perkara, binasa syahadat ada 4 perkara. Rukun syahadat pertama adalah mengisbatkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, dan kebenaran Rasulullah. Kebenaran Rasulullah adalah sidik, amanah, tabligh, petanah. Kalau sidiknya ada, amanahnya ada, tablighnya ada, petanahnya ada, sia-sia mengerjakan ibadah. Nah, rukun syahadat, akil balik wajib sudah menyebut 2 kalimat syahadat. Akil balik mengetahui makna syahadat. Apa makna syahadat? Tidak ada yang wujud malaikat Allah, tidak ada yang mendengar malaikat Allah, tidak ada yang berbuat malaikat Allah. Allah itu apa? Allah itu cuma nama, ismu kabir, ismu kasrah, nama kebesaran, nama yang banyak. Tiap ada nama, ada wujud usama yang ampun nama. Mustahil tidak ada yang ampun nama. Kalau kita cuma menyembah nama, orang yang menambah nama, menyembah Allah, itu kafir hukumnya. Ahli sunnah berkata, man abida il asma' duna makna fahuwa kafirun. Barang siapa menyembah nama, dia dah tahu yang ampun nama, dia kafir. Hendaklah kita mengenal yang ampun nama. Makanya tadi mengisbatkan zat Allah. Kemana menisbatkan? Hadiri alam itu ada 2, alam syakir dan alam kafir. Alam kafir luas, ya. Nah, alam syakir ini dalam tubuh kita. Menisbatkan sifat Tuhan itu ke diri, zat Tuhan itu ke diri. Kenapa jadi ke diri? Karena Nabi berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Mustahil kau mengenal Tuhan pun baru mengenal diri. Mustahil kau mengenal diri pun baru tahu asal kejadian diri. Nabi kita selamatkan itu diri. Ya, Nabi selamatkan itu diri. Belum nih saling benar bahasa Sunda itu ada masuk, kenapa enggak? Ya dong, kan? Ketawaan buat Jawa waktu dia itu di Perang Pisau. Jangan sampai ada Jawa ini aja. Jadi kan kita selamatkan tuh diri. Nah, jadi harus kita mengenal diri. Alam kita mengenal diri, kalau mau mengenal Tuhan. Apa ibadah kita tuh? Maksud dan tujuan kita mengenal diri kepada diri, mengisbatkan semua ke diri. Tapi kalau kita mau mengenal diri, kemana mengembalikan Tuhan amal ibadah kita? Kemana Tuhan menitipkan amal ibadah kita? Sementara buat diri kita saja kita masih saling tidak mengenal diri kita sendiri. Bila kenal diri kita tuh, kenal tuh lawan Allah Ta'ala. Arab hukum binafsihi, Arab hukum binafsihi. Orang yang mengenal kepada Tuhannya, mengerti betul tentang dirinya. Hadis Al-Qurannya, wa bi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu, mengapa tidak pernah kau perhatikan? Ditiwas oleh Tuhan. Binasa syahadat ada 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, menyangkali dirinya dijadikan Allah Ta'ala. Ketiga, ragu akan adanya zat Allah Ta'ala. Adakan pada datang tidak zat Allah Ta'ala. Satu, binasa syahadat. Menyangkali dirinya, binasa juga syahadat. Ini kebanyakan pimpinan aja. Dia dahulu Pak. Ada apa panjang itu?
baraknya. Bisa terlalu paras nih tak kurusin nih. Menyangkali dirinya dijadikan tanda. Kebanyakan mulai mendengar pernah gitu. Nggak bakal akhir lagi ini menyesal apa banyak ijazah kawin lawan biarnya. Memakan aku juga nama usaha ya. Pak ada benar berarti ada ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kembali kita kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang mampu beriman, maka itu tadi bujur-bujur kita mengenal kepada Tuhan. Agar kehidupan kita ini bujur-bujur terbimbing dan terarah. Jadi yang terakhir minas sahadat itu yang keempat, tidak mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Minas sahadat zat itu artinya diri Allah Ta'ala. Jadi yang mengatakan Allah Ta'ala ada itu siapa? Muhammad. Jangan ada Muhammad, kagak ada namanya Allah Ta'ala itu ada. Terlebih dahulu kita mengenal Muhammad sebagai sifat Tuhan, kejadian Allah di muka bumi. Makanya Sidin itu dilahirkan 12 Rabiul Awal. Rabi itu Tuhan awal pertama, Tuhan pertama jahit ke dunia. Ya, tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Sidin bersahadat juga, Sidin pun bersalawat juga atas diri Sidin. Kalau Sidin bersalawat atas diri Sidin, kenapa kita tidak mengenal untuk bersalawat kepada diri kita sendiri? Bukan kita seorang nabi dan lah, bukan nabi. Jadi betul-betul kita dulu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dengan mengenal diri Rasulullah, dengan mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kenal diri kita tuh karena diri Muhammad. Setelah Allah menciptakan Adam, Tuhan gaib. Kemana gaibnya? Ke Adam. Gaib Tuhan jadi Adam tidak apa? Situ ada ayatnya kan? Ada bunyi di keluaran ayat itu. Karena paten, karena kau sembarangan, termasuk hadis rahasia. Bukan kalau sembarangan, tapi ada khususannya. Jadi lu memberikan suatu bayangan. Situ. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu ada di situ. Nah, innal ladzina yubayyi'una apa nama yubayyi'una Allah. Yadullahi wa faidihim. Mana itu dulu? Karena Nabi menyampaikan seperti itu. Apabila Adam itu dijadikan oleh Allah, apabila Allah ada, Adam itu berada. Apabila Allah ada, Adam ada, pas Adam merampas hak Tuhan. Lalu aja kau jelas sudah tuh bila merampas hak Tuhan itu dipenjara gitu kan. Jangan tak memakai baju Tuhan. Nah wajiban wujud hanya zat Allah Ta'ala. Karena ada lain. Apabila Adam ada, Allah aja ada. Siapa Adam? Adam itu umum batang tubuh kita semuanya Adam. Nah jadi kita bujur-bujur dulu belajar tauhid, belajar agama, belajar syariah, belajar tarikat, belajar hakikat. Syariat itu adalah tujuannya amal ibadah. Lalu amal ibadah itu untuk apa? Untuk kita bertaubat. Bertaubat saja. Taubat kepada Allah. Ini jalan tuh. Bagaimana taubat? Apakah dengan mengucap astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim itu ucap.
Dan ambil taubat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Taubatan sajnubihim wa taubata kaulah. Taubat sekalianmu itu sabar di dalam dosa. Bila orang itu belum ada sabarnya lagi, belum becus lagi syariatnya, ulun kita kayak bakahnya, kan bisa nyamper saja juga. Nah, tapi nanti kita kaji sama-sama. Tarikat itu adalah kepada ikhlas dan ridha atas semua ketentuan. Jadi kalau kita belajar tarikat, tapi kalau buka sedikit, gurunya tuh kita aja, nanti suruh amal-amalan tuh, sini kan ada lagi. Kemana? Di sini mbak, cuma harus berapa kalau hukum lima puluhan sampai di mana aja kita. Ulut tuh jadi hukum. Tapi di dalam tarikat tuh ada dalam ketemu Tuhan. Hampir 7 tahun belum bertarikat gara-gara Tuhan. Macam-macam lapangan nolong gawe gara-gara Tuhan. Hadis berbagai hadis kita ada dari Tuhan. Ayat banyak. Nah, cuma ada situ petunjuk tadi. Kata di mana harapan nafsu bakat arah bau. Barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenalkan Tuhannya. Itu Pak, tanah di diri. Kita kalau mengenal diri kita belajar. Lalu hakikat apa? Arti hakikat kebenaran. Istiqamah. Jangan ragu. Tetap akan pendirian. Itu hakikat. Amun ragu, bantu hakikat. Baru mencapai kepada ma'rifat. Tapi kalau kita belajar agama, ada berapa rukun agama? Tahu lah rukun agama? Ada berapa rukun agama? Rukun agama itu ada 4. Kalau rukun Islam ada 5. Karena ini kan guru-guru pesantren ini bisa tahu. Rukun agama itu iman, Islam, tauhid, ma'rifat agama. Nah, beriman kepada Allah dan kepada Rasul harus mengenalnya. Islam menjunjung tinggi kita Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Tauhid mengisahkan zat sifat asma Allah. Bagaimana mengisahkannya kalau tidak mengenalnya? Belajar agama itu bagaimana agama? Agama itu awal dari ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, mengenal Allah dulu. Kalau ada mengenal lagi Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, kalau becus lagi beragama, pengakuannya beragama palsu. Tadi itu titian-titian betul. Kalau kita tidak mengenal, kalau mau mengenalnya, belajarlah kepada ahlinya yang memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita, yang beliau sudah tuhuk menimba garangnya ilmu itu sudah. Nah, di situ kita menimba ilmu lawan sidin yang tahu. Nah, mengerti tentang Tuhan, nah mengertiakan tentang diri kita. Kalau orang belum mengenal Allah, belum beragama. Kalau belum beragama, sia-sia mengerjakan segala rukunnya. Kemana tadi menitipkan sholatnya? Kemana menitipkan puasanya, syahadatnya, zakatnya, hajinya? Sedangkan yang kita selamatkan diri, lewat diri menjaga keselamatan anak-anak lagi jauh dari Tuhan. Maka kalau mau mengenal Tuhan, belum mengenal diri.
alternatif. Dan itulah yang lebih tersesat jalan dari kebenaran. Al-Quran ayat apa? Biar banyak tenggelam. Ulun tangan para ulama itu hidup aman, tapi kemana aman? Bujurakan dulu agamanya tuh, sempurnakan dulu dirinya, mengajar mengerjakan amalnya, mengajar mengerjakan ibadah nih dahulu. Jangan disuruh begini mau uyung berapa-apa. Berimannya saja kata becus lagi, kata beres. Bukan ulun melamahkan ibadah, tapi kalau surah di sini karena dengan Muhammad, jadi Muhammad, karena dengan Allah Ta'ala, dia akan kuat sendirinya mengerjakan ibadah. Karena dia mengerti sudah, tanpa diperintah, tanpa disuruh. Karena ini hanya menyelamatkan dirinya juga. Hanya orang yang bodoh setelah tahu kalau mau mengerjakan, ada nak selamat. Jadi orang alim itu bukan pandai bacaan, bukan pandai baca kitab. Orang alim itu mengenal Allah Tuhan, orang alim mengenal ajat Allah Ta'ala, orang alim. Kalau mengenal ajat Allah Ta'ala, orang alim, Ustaz. Karena alim itu sifat Tuhan ketiga. Kudrat dalam ilmu. Al-alimu habibullah, walaupun pasikan. Orang alim tak kasih Allah, walaupun fasik. Orang alim mengenal ajat Allah Ta'ala, habibullah, tak kasih Allah. Baru kalau pastikan, baru sasar dunianya. Sasar dunia, tapi mana aja Allah selamat akhirat. Karena selamat dunia tapi selamat akhirat. Kalau kawan tuh, gawe keduanya. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Di mana hanya kata Tuhan, maaf berani mengerjakan maksiat. Jadi kutu neraka. Baru lagi beriman sepenuhnya. Sudah berani mengerjakan maksiat. Jadi orang yang jahil itu orang yang tidak mengenal ajat Allah Ta'ala. Nabi bersabda, wal jahil wa Allah walau kana bilan. Orang jahil musuh Allah sekalipun beribadah. Beribadah tapi tidak mengenal ajat Allah Ta'ala. Musuh Allah. Nabi mengatakan musuh Allah. Jangan tidak mengenal ajat Allah Ta'ala, tidak mengenal sifat Allah Ta'ala. Kada tahu keluar masuk napas saja dengan lubang hidung kita ini. Jika Allah, apa kata Nabi? Nabi bersabda, man kharaja nafsan bi ghairi dzikri Allah, wa huwa mayyitun mislu hayawan. Dumal bakaran wa hiya. Barang siapa kada tahu masuk keluar napas dengan lubang hidungnya itu zikrullah, wa huwa mayyitun, mati seperti hewan. Dia nak karas, dia hewan, karas. Bila karas itu mati seperti hewan, jelas tidak mengenal lawan Tuhan. Donal bakaran bukannya sapi, wahinjir, wahinjir tetapi babi, haram. Disatu, tetap haram. Nabi mengatakan hadis sahih. Silakan kalau mencari hadisnya. Kita nyampe yang pada ada. Agar bujur-bujur ini tuh Islamnya bujur-bujur. Agar selamat kita. Amun syawrangan di sana ada video. Ya kalau kita, iya. Nah, ayo, Nabi mengatakan hinjir karena tahu keluar masuk ke lubang hidungnya itu jadi zikrullah. Sudah seperti babi, Nabi mengatakan. Ayo. Berarti yang punya mengajarkan ibadah kada tahu keluar masuk zikrullah dia lubang hidungnya itu apa? Babi lah. Hah? Sama sedikit babi lah. Ayo.
bujur-bujur kita keimanan agar tidak sia-sia hidup di dunia dan di akhirat. Hidup kita ini sementara saja, sementara aja. Banyaknya murid Nabi, sahabat Nabi, itu Nabi pertama menyampaikan adalah tauhid, menyuruh kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada ahlu sumpah untuk mengenal Tuhannya, agar ke Tuhan dulu. 13 tahun, 6 bulan, 13 hari Nabi khusus menyampaikan tauhid agar menyuruh orang baik ke Tuhan. Sudah disampaikan Nabi, sudah beres beriman dengan Tuhan, mengenal Allah, sifatnya, baru perintah menerima sholat 27 baca. Setelah sudah mengenal diri, mengenal Tuhan, belajar adab. Belajar adab dan belajar hukum. Nah, kayak apa sholat tak benar? Jangan ikut-ikutan. Tolong kalau sikit melihat kurang maka ini sembahyang sudah hai turuti. Amun bujur nanti turuti. Kayak Nabi sampaikan seperti sabda Nabi, sholat apakah itu mudah usali? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mengelepaskan kayak Nabi sia-sia Nabi. Itu sebenarnya ada itu ayatnya, hadisnya. Sholat apakah itu mudah usali? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kayak apa Nabi sholat? Kita harus diamankan. Ada nak sahabat turun kepada murid-murid sahabat, turun lagi kepada muridnya, turun lagi kepada para ulama, terus sampai ke kita. Tapi cari mana sahih dan jangan merubah. Imam Ahmad kalau pernah berubah, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu ada pernah merubah sih. Nama merubah tuh muridnya beneran. Sini lebih baik mengerjakan sunnah daripada bid'ah. Kita pernah membaca itu hadisnya. Nah, jadi bujur-bujur, kalau sholatnya belajar bujur-bujur. Kayak apa kaulinya, gitu. Nah, kalbi, kauli, fi'li, itu belajar bujur-bujur. Fi'linya yang penting, kelakuannya. Jadi mendorongkan lutut, sujud mendorongkan lutut. Itu Nabi bersabda tatkala melihat sahabat sholat mendulurkan lututnya. Sholat itu tidak benar kata Nabi. Kau mendulurkan lutut seperti unta. Nah, makanya itu belajar. Kau berdiri menempatkan tangan sebelah seperti monyet. Nabi mengatakan itu. Dalam kitab Syekh Al-Albani itu berapa ribu hadis yang diterasirin, dikumpulkan. Karena pulang sholat bagaruk menoleh itu seperti musang. Mengajarkan sholat cepat. Janganlah engkau sholat seperti ayam mematok di sini. Nah, ada peraturannya. Ada sembarangan. Ikam itu namanya itu guru baik. Pengawasi yang murid benar semuanya. Kenapa? Ada nomor jurinya, pikirnya. Jadi tahun 10 orang ada sembahyang. Belajar kamu jujur, belajar ini cara benar. Sama aja haji itu juga. Penyempurnaan haji di mana? Di Arafah lah. Al-Hajjul Arafah, penyempurnaan haji itu apa? Ini siapa yang melakukan haji? Arafah apa? Kenal. Siapa yang dikenal? Tuhan. Bukan kenal Tuhan. Sempurna hajinya. Kata
Nah, jadi kita belajar dengan benar. Jangan disia-siakan. Selagi ada waktu kita untuk menuntut, selagi ada yang mau menyampaikan, ada dapat guru ke sini, guru sini, ada dapat guru sini, guru sini, jangan dihina sih Den. Teman-teman ini kita melajari, ada sampai juga guru itu lagi ya. Nah, jangan. Kita sudah mentes kan? Aku disindir mah apa aja sampai. Kata kau lama ngarusakan lagi sampai ke situ karena ada izin. Amun andai kan cara ya kalau si Ano, kalau mudah-mudahannya kau menyampaikan dan tadi pula, bah ulun aku nyebut belajar agama, bah bagus di sini nih. Sampai ke sini melajari tentang makanan ini mengenal Tuhan. Sampai kepada menyempurnakan zat sifat asma af'al. Sempurnakan nama sempurnanya dong. Nah, kata kawan lagi aku di sini menyampaikan tinggal zat sifat asma af'al aja. Nah, kamu kamu nak mencari lagi yang sempurnanya tuh, cari aja pulang. Alah si Anu kegawayan. Karena pernah sama sepaguruan jodohnya, aluinya habis mengambil dua guru pun asal. Nah, kayak kita harus payah kalau dulu. Untung kalau ketemu sekaligus ngajak menyempurnakan. Untung itu pun kita bawa dulu ke lain. Apa benar? Benar. Tapi jangan di pinggir jalan di tengah warung mengambilnya. Itu tatapakan kedudukannya di mana. Ilmu rahasia kata kau dibuka-buka. Sembarangan kata kawan. Karena urusan murid lawan si guru, urusan Tuhan lawan hambanya. Ilmu itu terbagi tiga, ilmu jahil, ilmu batin, ilmu rahasia. Ilmu jahil disampaikan kepada ahli jahil, ilmu batin kepada ahli batin, ilmu rahasia antara hamba dengan Tuhannya, antara guru lawan muridnya. Nambah bisik belum suara juga. Rasulullah itu pada dengar aja nambah bisik-bisik. Kalau kita bertakwa, Rasulullah terbuka dengan para ahlu sufa. Cuma sin anta susahnya. 2 kali sidin membaiat murid-murid sidin, sahabat-sahabat sidin di Jabal Nur. Nang pertama 12 orang, nang kedua 73 orang. Jadi jumlahnya 85 orang. Kesemuanya itu ahlu sufi, murid-murid sidin, sahabat-sahabat sidin. Jadi hujan di sini semalam, Anjang meminta sekaligus ingin sampaikan sambil belajaran. Jangan hanya sekadar mengisahkan, karena mengisahkan mah menanamkan orang. Nah, jadi kita belajar dahulu tentang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun, tentang ilmu wajib atas kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wajib menuntut, jangan menuntut. Ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk dituntut. Ilmu was, kita ambil ilmu agama. Agama itu apa? Awal ma'rifat Allah, awal agama mengenal Allah. Tidak akan mungkin dapat mengenal Allah sebelum mengenal diri. Bagaimana cara mengenal Allah? Nabi bersabda lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Tidak akan mungkin dapat mengenal Tuhan sebelum mengenal diri. Tidak akan mungkin mengenal diri sebelum mengenal asal kejadian diri. Apa yang mula-mula Allah jadikan? Nabi bersabda, awal ma khalaqallahu nuran nabiyyi ka Jabir wa khalaqa minhu asyar anta bintil asyar. Mula-mula Allah jadikan adalah nur Nabi Muhammad Jabir, dan Allah jadikan segala sesuatu daripada nurnya. Tidak ada yang melebihi terdahulu daripada nur Muhammad itu dijadikan. Daripada apa? Nur Nabi itu dijadikan, roh Nabi itu dijadikan. Allah berfirman, Nabi bersabda, inna
Nur Muhammad. Nur Muhammad dijadikan dari derajatnya. Kenapa disusun? Jelas sempurna Allah ciptakan alam semesta beserta isinya. Daripada Nur Muhammad tidak ada yang terlepas. Sudah lengkap semuanya. Allah berkeinginan untuk dikenal, lalu dijadikannya makhluknya. Siapa? Adam, khalifahnya di muka bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya akan aku jadikan penggantiku di muka bumi. Siapa? Adam. Daripada apa Adam dijadikan? Allah berfirman dalam Al-Quran, khalaqal insana min tin. Allah jadikan adalah Adam manusia itu daripada tanah. 4 malaikat itu disuruh bergantian turun ke bumi untuk mengambil bumi itu dijadikan bagian Adam. Yang pertama Jibril. Ada sanggup Jibril? Jibril, katakan kepada bumi, mau tidak mau harus bersedia untuk dijadikan bagian Adam. Jibril turun ke bumi. Assalamualaikum ya Ubasah. Waalaikumsalam ya Ruhul Amin. Ada apa Jibril? Aku diperintahkan Allah untuk mengambil kamu untuk dijadikan bagian Adam. Katakan kepada Allah, kata bumi, aku tidak bersedia. Buat apa aku dijadikan bagian Adam kalau hanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Boleh Jibril nyampaikan ke Tuhan, ya Rabbi, bumi tidak bersedia untuk dijadikan bagian Adam. Bumi berkata tidak mau dijadikan bagian Adam karena Adam membuat kerusakan di muka bumi. Utus lagi Mikail, tatap sambutan bumi itu, bumi lagi. Utus lagi pulang Israfil, tatap bumi itu, bumi lagi Israfil. Nang terakhir Ijrail. Wahai Ijrail, aku perintahkan kepada kau, turun kau ke bumi. Katakan kepada bumi, mau tidak mau, harus mau untuk dijadikan bagian Adam. Katakan dari Allah, dari Tuhannya. Turun Ijrail ke bumi mengatakan, assalamualaikum ya Abu Bashar. Disahut, waalaikumsalam. Aku bumi menyampaikan daripada Allah, Tuhan yang maha tinggi, untuk mengambil kamu dijadikan bagian Adam. Mau tidak mau, tidak ada tawar-menawar. Dengan tulus ikhlas Adam reda untuk dijadikan bagian Adam. Ikhlasnya dulu, reda. Setelah itu diambil beberapa seripati bumi itu diambil. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, apalagi di situ dadanya diambil dari tanah Baitul Haram. Apa artinya kepalanya itu daripada Baitul Maqmur, tanah Baitul Maqmur diambil. Bukan tapi hafal maksudnya. Jadi kalau ada salah 15 unsur bumi diambil. Tanah Babylon adalah kemaluannya. Setelah semuanya diambil, di bawah hadapan Tuhan diperintahkan kepada para malaikat untuk menciptakan bagian Adam. Seperti apa ya Tuhan untuk menciptakan Adam? Khalaqa Adam maka surati, ciptakan Adam seperti rupaku, seperti rupa Tuhan. Setelah jadi Adam, kayak patung Adam, ada bergerak. Sempurna Adam diciptakan, tapi kan ingatan menyimpai. Bisa juga ada ingatan para malaikat menyimpai. Wa nafahtu fil ruhi, tiupan roh turun ke atas ke tenggorokan sana. Wahid
hancur. 7 kali menciptakan Adam, hancur terus. Wahid hancur. Timbah yang terakhir, wahai Jibril, simpai dengan 2 kalimat syahadat. Nah, ini kabariyat, ya. Kabariyat, tak? Orang kejayaan kan, gitu kan? Orang bila mengenai diri itu namanya bujur, nah, jaya, tiang jaya bahar itu. Dasar menganang, tahu susunannya apa? Nabi ini kadang awal lanjarakan kejayaannya, bisa kena pilih orang ini kalian. Nah sempurnanya nggak penting dikaji. Setelah disimpai dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nafakhtu bi ruhi, tiupkan roh Tuhan ke dalam tubuh Adam. Siapa nama jadi roh? Ana abul arwahi kata Nabi, aku bapaknya roh. Berarti nama jadi roh tadi Nabi Rasulullah Muhammad jadi rohnya. Lalu Tuhan gaib jadi apa? Karena serupa Adam, gaib jadi Adam. Kemana Adam gaibnya? Tuhan gaibnya Adam. Nah setelah selesai, sudah berapa ribu tahun itu hanya sempurna Adam itu. Alawas juga hanya kawa pegang berak ada. Karena Adam itu dijadikan tergesa-gesa, hanya ringan roh, ringan parut roh, sudah nggak berdiri. Belum lagi jatuhan untung damai. Setelah sempurna Adam diciptakan, ditiupkan roh Tuhan ke dalam tubuh Adam, Allah berkata kepada Adam, Adam, anggota tubuh hikam terbaik kudratku, hati hikam terbaik adatku, akal pikir pengertian hikam terbaik ilmuku, ruh damai roh hikam untuk hayatku. Keluar masuk disebut nafas. Pada tahu keluar masuk nafas tadi seperti babi. Telinga ikan itu namanya samaku, mata ikan itu namanya basarku, lidah ikan itu namanya kalamku. Nah itu isbat. Ada yang mau ajarin itu? Tapi hati-hati, semikir aja tersalah. Sifat 20 itu membahayakan. Karena apa? Semikir tersalah itu ditanya Tuhan. Habis membawa seperintahan ragunya. Wah jangan-jangan dia tidak begini salah, yang lain pun harus salah. Nah ragu. Nah, makanya istiqamah kan yang penting, hakikat tadi itu loh, pendirian. Jangan ragu. Itu ulun dulu tuh mau nyumpayakan kayak itu jadi isbatnya. Gampang kalau Tuhan gaib, saya bisa belum berjalan. Aku guru Arifin tahu ya habisnya. Kejahatan. Jadi jangan sampai mati tadi ingatlah hewan. Maka orang tak kenal Tuhan itu seperti hewan. Itu lagu rumah ada tuh. Orang tak kenal Tuhan itu seperti hewan. Seperti itu berarti ada lain lagi hewan. Usul bagi dalil kepada Rasulullah tentang kematian. Ada berapa mati itu ya Rasulullah? Dapat mati syariat, mati tarikat, mati hakikat, mati makrifat. Mati syariat itu bagaimana ya Rasulullah? Mati syariat itu hancur wahai anak walid. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas mati.
Mati tarikat itu apa ya Rasulullah? Mati tarikat itu mau sering. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala apa yang ada pada mulanya sirna, tidak memberi bekas. Yang kekal itu hanya zat Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Mati hakikat apa ya Rasulullah? Mati hakikat itu yang apa alih? Putih-putih lemak kembunai. Lemak gemuk, lemak pula, putih kuning. Mati hakikat kan? Dalilnya apa? Penulisan halikun ila wajah, segala sesuatu binasa, kecuali zatnya. Zatnya nggak diurusan. Maka itu wajib mengajak Allah Ta'ala dan menisbatkannya. Tapi yang penting karena dulu diri Muhammad tadi. Yang ada mengana, ada kalau jadi isbatan biar uraikan hari ini isbatnya. Mengana lagi diri. Ini guru tuh ada aja akhirnya. Yang ini sampai hari ini kan ada. Ada mau somaan. Ada boleh menyampaikan ilmu rahasia tuh. Harus ada nanti tinggal. Apa yang menjaga dia doakan gak ada lagi yang disahkan. Lalu Rasulullah bertanya lagi, mati ma'rifat itu apa ya Rasulullah? Mati ma'rifat itu adalah lenyap. Jangan hilang. Hilang itu barang. Lenyap. Sirna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah karena Allah kembali kepadanya. Nah kayak apa? Ngajak sirna nah, ambil isyarat dari perkataan Abu Bakar. Mundu anta mundu qabla mutu. Matikan dirimu sebelum mati. Mati itu ada dua. Mati fisik dan mati manawi. Mati fisik berpindahnya roh dengan jasad. Mati ma'nawiyah adalah mati pada pangkuan hamba. Mati ma'nawiyah la qadirun ilallah, la muridun ilallah, la alimun ilallah, la hayyun ilallah, la sami'un ilallah, la basyirun ilallah, la mutakalimun ilallah. Tiada yang berkehendak melainkan Allah. Habis sampai mutakalimun. Ada hamba kata-kata melainkan Allah. Allah ini apa? Ismu kafir, ismu masam, nama kebesaran, nama-namanya. Setiap ada nama, ada wujud sama, apa nama? Itu nanti kanan. Ada maknanya itu hamba lah. Beda sifat Tuhan lah. Ada hamba. Ada. Kalau boleh lagi hamba, sifat siapa lagi nanti bol? Ma'ani sifat Tuhan. Tahu tadi? Itu nanti isbatkan sifat Tuhan begitu. Itulah sifat Tuhan ma'ani tadi. Nah, salabiahnya lawan mana? Nafsiahnya orang berdua mulai kan? Kamu nggak boleh dua nih yang mulai kan? Ada ini kita sampai ke mukhalafah yang muntahin nafsi, wahdaniyah, bahaya itu kalau gitu lo mulai kan? Ya Allah, nah jujur kenapa mau raya kita? Amun di majelis ulun, mau raya kayangan, mau raya kan kita belajar tentang belajar raya. Udah kayak itu kan, cucu pelur umur 20 tahun untuk belajar tauhid Quran. Ada kau dapat? Ada binandu loh, tuan kiri jangan ada binandu. Apa? Belajar. Wujud artinya ada dalilnya. Allah menjadikan samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis pada langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Wajib bagi kaum mukminin mengetikatinya. Sudah meyakininya. Bujur saja si binti ada di beresiko. Karena salah si binti berat resikonya.
kita merasa takut dan gentar dengan apapun, dengan siapapun. Wani menyampaikan, walaupun darah taruhannya, nyawa taruhannya, sampaikan yang benar. Sidin-sidin nang kadawan di beresiko itu ya namanya menyembunyikan. Tapi sidin juga dulu pertama membukakannya. Jadi kata gampang. Jadi kita belajar dengan benar. Nah kebanyakan tuh kan kalau mau isbat itu tadi, kalau awal, lalu menyampah Tuhan tadi kemana arahnya? Tahu di kiblat sana aja. Sudah ada menghadap kiblat situ sudah. Pas berdoa kiblat. Ada kawan dia yakin akan menggerakkan. Jadi hendaklah kita mengenal kepada Tuhan, karena Allah itu bersifat maha mengenal, maha mengenal. Setelah kita sudah mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan, bujur-bujur kita membawa adat perilaku di dunia dengan baik. Lah, Islam itu biar ada banyak pemusuhan, ada. Islam itu perdamaian, keselamatan. Kalau mencung arahan di dalam sakampung itu ada Islam. Tasbih Islam itu apa? Selama Yusuf lima tasbih pesantren mulai itu. Selamat. Tasbih Islam itu. Jadi Islam itu agama namanya agama insya Allah itu dinaik tentang Islam. Agama insya Allah Islam bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi agama yang di sisi Allah dia Islam. Selama Yerusalem taslim selamat. Bila ada selamat, matinya kalas, dikubur, bongkar kuburnya, hancur, tidak mau selamat tak? Bila mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan, pasti selamat. Waninya pasti selamat. Tuhan berjanji, innallaha yukhliful mi'ad, tidak pernah berubah janji. Ya kan? Bukan ulang mengerjakan. Nah, jadi kalau sudah sempurna itu ada sia-sia lagi beribadah. Jangan karena beribadah. Lah, karena tak kaji yang sebelum sembahyang sudah sembahyang. Sebelum sembahyang sudah sembahyang itu apa? Sembahyang dulu lagi gitu. Nah, sudah mati kita disembahyangkan orang. Itu amuninya sembahyang kalau mati kan? Jadi kalau kita belajar menuntut dengan benar, insya Allah apa yang kita capaikan itu akan tercapai. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat. Jangan kada belajar lah tentang hukum, jangan kada belajar. Nama ada jadinya umpat-umpatan, ilmu jar-jara, jar guru, jar habib, jar nabi, jar Tuhan. Jangan, itu ada ayat kita. Nang jangan jar lagi itu ini sudah mantap. Sembahyang tuh ada belajar.
kepada ahlinya. Pas salah, hebat, pada ada katanya. Tidak ada. Wa qul mukhlisin, jangan madada. Belajar dengan benar. Bila ada belajar mengerjakan apa itu dah ada sembahyang berjatuhnya dulu. Ada belajar menggawe bisa apa sabda Nabi malah saya alahu wasaihu wa saitanahu. Barang siapa ada berguru setan lagunya. Ada hadisnya sahih. Jadi jangan ada kita. Banyak aja biar lapasan pesantren makan lapas juga. Lu bisa melihat mau pati kan tenang lagi sembahyang isya 4 rakaat 2 rakaat ada yang tertinggal tadi catatan tutup maju ini hebat cepat padahal. Lalu itu dikatakan Nabi tindak kursidin jangan sampai sholat itu kayak ayam mematok. Maka pesantren ada ulun ini ada pesantren ada tahu loh madrasah ada orang pun juga jam harusnya orang cuma tahu kan istri batang istri tadi mangang lambon aja kita wih kai kita pun melajari itu dari sini namanya syahadat tauhid apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaannya di sini. Mana ya pakai supaya jangan bencana. Belajar kan di sini. Cari gurunya di sini. Pakaian dimumpuk. Iya. Nah, pun sini belajar itu. Ayawan belajar cari guru-guru di mana dengar situ belajar. Akhirnya sebiji, 2 biji, 3 biji, kumpul bisa. Ya ada juga orang ada belajar itu bisa. Ya kalau ada juga nah Allah tahan ke, cuma nya kalau bisa lagi dirinya aja. Nah, itu karena Allah tadi bersifat dirada fa'alul lima yurid berbuat sehendaknya. Allah min aduna ilmah, Allah ajarkan langsung ilmu dari sisi apa yang dikehendakinya. Maka beruntunglah orang yang dikehendaki Tuhan itu bisa dengan sendirinya luar biasa, tapi jarang terjadi. Jarang yang dikehendaki Tuhan tuh jarang benar. Gak semuaan maka itulah apa? Jam berapa sudah nih? Apa kita bertahan kak? Hah? 2 jam lagi. Hah? 2 jam lagi? Wah. Jadi 10 nyanyi aja. Tahan lagi 2 jam nih gue. Ada ini video itu kayak bener. Oh ini mengantukkan beneran? Oh nabi luar sana. Oh siapa mas awas mana guru baca aja. Jalur ini paling nggak awas aja belum? Dalam tahannya gue. Hah? Nanti dalam tahan, nanti luar hebat. Ya di luar oh. Kan batalun taruh sih nak. Kamu lo menemui ya lo. Hah? Ya untuk sedang deh pesantren. Kalau itu salah aja. Nah tukang kayu aja nih situ. Ayolah, ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf, minta halal dan ridha atas segala apa yang ulun sampaikan.
ampun dan maaf atas kesalahan dan kekurangan, baik yang ulun sengaja atau yang tidak ulun sengaja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara. Betul. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal qaya min jami'il khairat fi fil hayat wa ba'da al-mamat. Sallallahu ala Muhammadin wallahu ahad. Sallallahu ala Muhammadin wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammadin wallahul malikul qudus. Ya Rasulullah, ashhadu annaka waliyyu fid dunya wal akhirah. Asbir alaina bi rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman. Allahumma qul salamata wa syahadatu afiyatan lana wa lil muslimin wal muslimat. Lil hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fil jasadina wa ijadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rahmat wa abwaabal barakat wa abwaabal rizqi wa abwaabal salamat wa abwaabal afiyat wa abwaabal afiyat wa abwaabal afiyat wa abwaabal jannah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad wajbur ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad wajbur ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad wajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم وابعدهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على جميع المؤمنين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسبب في الأحكام والأدم بنا يا شوبيا أحمد والمحمد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.